Hello everyone, we are from group 3. Before that, let me introduce ourselves. My name is Jennifer Rosalna Purba as newsreader. My name is Deswita Semarang as interviewer. I am Advan Nenggolan as interviewer. My name is Lestari Tumanggor as script writer. My name is Diki Manulang, research seeker. My name is Putri Stanggang as the script writer. My name is Saril Warasa as research seeker. My name is Boyok Tamba as editor. In this video, we will complete our assignments in English subject. Enjoy for watching. Good afternoon everyone, I'm Jennifer Purba, reporting live from Pusuk 1 where a fire incident occurred 5 years ago, leaving a significant impact on the local community. Today we will take a closer look at the aftermath of the incident and how the area has recovered over time. To find out more, we will leave it to interviewer 1. Alright, I am here with the local government that conduct an interview regarding the fire that occurred in Pusuk 1 village. Jadi Pak, kami dari SMA Negeri 1 Parilitan, tepatnya di kelas 12 Senior 3, ingin mewawancarai Bapak-Bapak sekalian tentang kebakaran yang terjadi di Desa Pusuk 1 ini pada tahun 2020 yang lalu. Nah, untuk penjelasannya ini, sebenarnya ini kapan itu terjadinya kebakaran tersebut? Oh, kebakarannya terjadi tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 2:45. Berapa luas Pak area yang terdampak oleh kebakaran tersebut? Area yang terdampak kebakaran kira-kira 1000 meter persegi lah. Menurut Bapak sendiri penyebab utama kebakaran ini apa Pak? Penyebab kebakaran itu waktu itu kita telusuri terjadi karena masyarakat masak atau bikin api di dapur lupa matiinnya. Jadi kebetulan rumah itu kan waktu itu rumah udah tua dari papan. Jadi kena api sedikit aja udah langsung merambat semua ke rumah samping-sampingnya, kira-kira begitu. Untuk kebakaran yang terjadi Pak, bagaimana respon pemerintah setempat untuk kebakaran itu Pak? Kalau respon kita waktu itu, kalau menurut saya lumayan lah, karena sampai bukan hanya respon pemerintah desa saja, pemerintah kabupaten pun sangat-sangat membantu, termasuk bupati kita Bapak Nosmar Banjarnahor dan dinas sosial waktu itu kepala dinasnya Pak Eben Van Dijk Simanungkali, dan kita juga dari pemerintah desa sangat-sangat membantu masyarakat lah waktu itu, dan desa-desa tetangga termasuk desa Baringin Natam, desa Janjutan apa, dan seluruh kepala desa berpartisipasi membantunya, kira-kira begitu. Ada nggak Pak kendala dalam proses pemadaman atau mengevakuasi warga tersebut? Kalau proses pemadaman pastilah ada, karena jarak jangkauan dari Dolok Sanggul ke sini kan lumayan jauh. Selain itu kejadiannya kan dini hari, jadi mereka mau ke sini aja udah habis terbakar karena rumah penduduk dari rumah udah tua dari papan. Jadi nggak sempat datang pemadam, udah habis semua rumahnya. Untuk korbannya Kak, ada berapa orang Kak? Kalau korbannya nggak ada korban jiwa, tapi kalau rumah yang terbakar ada 7 rumah unit, dan mereka sangat mengalami kerugian seperti pakaian, padi, dan harta-harta berharga lah, termasuk uang. Mereka sangat mengalami kerugian lah. Untuk kondisi warga yang terdampak kebakaran sendiri itu Pak, gimana keadaannya saat ini?
Kalau saat ini keadaannya luar biasa lah. Mereka sekarang memiliki rumah dari beton, dan itu pun mereka hanya memberikan duit 3 juta satu rumah. Jadi rumah yang 7 itu asli murni dari bantuan masyarakat, pemerintah, dan semualah. Waktu itu kan kita upload juga di Facebook yang akun Mahulai Grace. Jadi banyak yang bantu kita waktu itu, sampai rumah itu selesai kita bagusin. Hanya mereka mengeluarin duit 3 juta per rumah, kira-kira begitu. Apakah pemerintah setempat Bapak membantu pemulihan ekonomi warga yang terdampak itu berarti gimana Pak? Kalau pemulihan perekonomiannya kan mereka kan nggak terganggu untuk bekerja aktivitas sehari-hari. Hanya yang mereka butuhkan waktu itu kan mereka tidak punya pakaian. Jadi banyak donasi-donasi yang kita dapatkan yang memberikan pakaian, makanan, uang. Dan waktu itu kan setelah kejadian besok paginya kita langsung bentuk tim untuk mencari donasi bantuan untuk musibah kebakaran yang ada di Lumbang Korat itu. Ternyata masyarakat juga sangat membantu lah. Makanya kita bisa hanya membutuhkan duit dari mereka hanya 3 juta. Rumah itu sudah selesai siap huni mereka. Dengan ukuran waktu itu yang kita bangun dari hasil bantuan itu 5 kali 10. Mereka hanya mengeluarkan duit 3 juta. Kami sudah mendengar informasi dari Bapak tentang kebakaran yang terjadi dan bagaimana kondisi mereka saat ini. Jadi Pak, untuk sekarang Pak, apakah ada langkah-langkah untuk dilakukan untuk mencegah hal yang sama terulang lagi Pak? Kalau langkah-langkah kan untuk mencegah nggak terulang lagi kan itu pasti kan. Apalagi saat ini kan rumah mereka kan udah terbuat dari beton semua. Jadi mereka kan tidak pakai kayu bakar lagi. Mereka sekarang kan udah memakai kompor gas. Jadi saya rasa kalau untuk musibah kebakaran jauh-jauh lah udah tipis kemungkinan. Untuk kesiapan infrastruktur pemadaman kebakaran di wilayah ini, apakah ada kebutuhan untuk peningkatan fasilitasnya Pak? Kalau itu pasti ada kebutuhannya. Kebutuhannya kan seperti yang tadi saya bilang kan karena jarak tempuhnya itu yang jauh, makanya nggak terjangkau mereka. Kalau kebutuhannya kan ya pastilah ada. Seperti kan kalau di sini kan saya rasa nggak susah sih, cuman kan karena minimnya mobil pemadam kan itu aja kendalanya di Kabupaten Lumbang Hasundutan. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang Bapak berikan yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya sama-sama. Harapan kita juga kalian kan hanya menjalankan tugas. Semoga sukses ke depannya, jadi anak yang berguna di hadapan keluarga, terutama di hadapan Tuhan. After hearing information from the local government, let's listen to the second interview from one of the victims. Baiklah, di sini kami sedang bersama salah satu korban kebakaran rumah yang terjadi pada tahun 2020 tahun lalu. Jadi kami akan mewawancarai sedikit dari salah satu korban tersebut. Permisi Apung. Iya. Mau bertanya dulu Apung tentang kebakaran yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Iya. Yang pertama Pung, bisa ceritakan bagaimana awal mula kebakaran terjadi? Bisa. Awal mula kebakaran waktu itu Kosleting apa distrik. Kira-kira jam 3 pagi lah. Sedang tidurlah semuanya. Untunglah ada juga yang bangun pada waktu itu kan. Akhirnya bisa dibangunkan semuanya. Jadi nggak ada yang korban. Semua barang-barang semuanya itu hangus, semuanya terbakar. Itu aja. Berarti nggak ada korban? Nggak ada korban. Selamat semuanya lah. Baik, pertanyaan kedua Bung. Iya.
di mana berada saat kebakaran terjadi, Opung? Di rumah. Di rumah, Opung. Iya, di rumah pas sedang tidur lah waktu itu. Iya. Lanjut, Opung, yang ketiga. Apa yang pertama kali Opung lakukan ketika menyadari ada kebakaran? Ya, semuanya saya bilang sama semuanya tetangga-tetangga ini semuanya, keluar semuanya, selamatkan diri Anda. Biar kalau barang, soal masalah barang yang hangus, biarkan aja, enggak apa-apa itu. Yang penting nyawa Iya, dulu, Opung. nyawa dulu selamatkan. Nah, Yang itu. yang keempat, Opung. Iya. Apakah ada tanda-tanda peringatan sebelum kebakaran terjadi, Opung? Enggak ada. Berarti terjadi secara tiba-tiba, Iya, Opung? tiba-tiba lah. Karena korsleting ya, Opung? Iya. Lanjut lagi, Opung. Iya. Apakah ada kesulitan saat menyelamatkan diri atau barang berharga? Ya banyak lah, bagaimana lah kan. Sudah api sudah menyebar besar lagi. Mau kita angkat barang nggak bisa lagi, sudah mau dijilat api kita kan. Akhirnya saya bilang sama orang yang tinggalkan semuanya. Penting selamatkan diri Anda semuanya. Keluar Saya aja bilang, lagi. keluarlah itu ada yang ke gereja sana kan, gereja GB sana. Situlah waktu itu. Lanjut lagi, Opung. Ya Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga bantuan datang? cepat memang. Pemadam, Opung? Pemadam cepat datang kira-kira jam, tapi sudah habis semua soalnya. Udah habis Setengah beton ini semuanya dulu. Setengah beton nggak maklum lah apa-apa kan sudah tua lah. Sudah lama, bangunan lama dulu. Tapi cepatnya datang bantuan. Jam 6 lah, jam 6 sama datang sama si Otang waktu itu dari pernikahan. Sudah sampai mereka kemari sudah hangus semuanya, nggak ada lagi kan. Berarti nggak ada lagi. Iya, terlambat dari dulu sanggup. Itu makanya nggak bisa dipadamkan. Sudah selesai semuanya lunas. Lanjut lagi, Opung. Ya, Apakah mendapatkan bantuan dari tetangga atau pihak lain saat kebakaran terjadi? ini dari ini ada dari alumni, dari masyarakat lah, masyarakat Kecamatan Perlitan khususnya, dari Onang Ganjang, ada juga setiap desa memberikan bantuan. Berarti banyak lah dapat. Banyak dapat apa bantuan, hampir 200 juta lebih lah. Nah, Lanjut lagi, Opung. iya. Bagaimana kondisi tempat tinggal Opung setelah kebakaran? Wah itu susah lah. Bagaimana lah kan? Tempat cuma itulah di gereja sana buat sementara. Waktu itu mau panen kan? Panen apa ini, Opung? Padi. Jam 11 kan? Jam 11 mau panen itu waktu itu. Jadi kami bukan membuat pondok dari belakang rumah ini. Dibikin pondok masing-masing lah. Buat sementara. Untuk sementara. Iya. Dan nggak kedinginan, Bu? Kedinginan lah bagaimana lah kan. Tapi ada juga lah bantuan dari dari masyarakat kan. Lanjut lagi, Opung. Iya. Apakah ada korban jiwa atau luka-luka di lingkungan Opung? Enggak ada. Nggak ada, Opung. Oh, puji Tuhan ya, Opung. Iyalah. Ya. Seberapa besar kerugian materi yang Opung alami? Ini sudah tertentu lah. Bagaimana lah kan waktu itu banyak lah kerugian. Waktu itu surat-surat berharga banyak, semuanya ijazah hangus semuanya. TV banyak lah. Perahu semuanya habis lah semuanya. Iya, Opung. Nggak ada lagi kan. Apakah ada bantuan dari pemerintah atau organisasi sosial? Organisasi sosial yang paling banyak dari pemerintah cuma 3 juta per rumah dari Kumbangan Sundutan. Oh iya, Opung. Nah, jadi saya bilang sama siapa dulu Manukali, ini langsungkan aja ke pusat Menteri Sosial supaya itu bisa dibantu. Oh iya. Ya nantilah dibilang, saya tahu sampai sekarang nggak ada, masih 3 juta itu per rumah. 7 rumah ini yang terbakar ini kah. So, semuanya itu sosial dari masyarakat. Jadi kami membantu dari pihak satu-satu keluarga. Nah, ada yang 10 juta, begitulah 10 juta lah, baru bisa ini berdiri rumah. Berdiri lagi ya, Opung. Ya berdiri lah. Udah cuman itunya pertanyaan kami, Opung. Makasih lah, Opung. Udah mau menjawab pertanyaan dari kami, Opung. Iya ya.
Dakawat Peter eh. Dia. Kebakaran dusun 6 Lumbang Gorat. The fire broke out on September 4th, 2020 at approximately 2:45 a.m. The fire was caused by an electrical short circuit and quickly spread to several buildings in the area. The fire department arrived at the scene around 6 a.m., nearly 3 hours after the fire started. Fortunately, no casualties were reported. However, the financial losses were significant, with many properties severely damaged or completely destroyed. Awareness and the need for better emergency response system. Hopefully, such a tragedy will never happen again, and the community continues to rebuild and grow stronger. I'm Jennifer Purba. I'm signing off. Thank you. Thank you for watching our video. Hopefully, the information we get can be useful for all of us. Thank you. No, I